Oke, sudah terlihat ya? Oke. Jadi, TIFO sendiri emang ini adalah kependekan dari, time and volume, di mana, kita sendiri, menggunakan indikator berupa, time atau, waktu ya, dan juga volume atau jumlah transaksi. Di mana, time dan volume yang kita pergunakan adalah time and volume di pasar sesi Amerika tentunya. Karena di situ biasanya para pemain besar, ini ya masuk pasar ya, dan makanya terjadi biasanya lonjakan harga yang cukup signifikan, seperti itu. Nah, untuk penjelasan Tifo Trade, akan dibagi menjadi beberapa bagian ya. Pertama saya akan bahas dulu mengenai, permasalahan apa sih yang biasanya dihadapi oleh trader-trader ya. Lalu muncul juga, background dari Tifo Trade sendiri, oke. Lalu ada Tifo Trade Setup, ya, entry, stop loss, target profit dari Tifo dan juga case study. Ini adalah materi yang akan saya sampaikan di kesempatan malam hari ini. Oke. Oke, nah ini, permasalahan trader nih biasanya ya, Bapak Ibu sekalian ya. Biasanya, masalah pertama tuh mungkin karena, kesibukan mungkin ya untuk bekerja atau kan kesibukan mengurus bisnis, jadi Bapak Ibu tidak mempunyai, waktu nih untuk menganalisa seperti itu. Jadi Tifo ini bisa mempermudah, Bapak Ibu sekalian untuk menganalisa market, seperti itu. Dan juga permasalahan kedua adalah biasanya, Bapak Ibu mungkin belum mengetahui, ilmu mengenai trading. Sehingga belum tahu nih tren pasar ke depannya akan seperti apa, oke. Nah, melalui Tifo sendiri nanti Bapak Ibu bisa mengetahui arah atau pergerakan harga untuk 1 hari ke depan, seperti itu. Lalu permasalahan ketiga, biasanya, permasalahan trader itu adalah di masalah, emosi ya, biasanya nafsu biasanya. Mungkin kalau trader-trader sudah pernah terjun di, akun real, mungkin pernah merasakan ya yang namanya emosi atau nafsu itu sangat berperan dan itu merupakan, musuh utama sebetulnya untuk seorang trader, seperti itu. Nah, jadi Tifo sendiri lahir dari, untuk menjawab atau menjadi solusi dari permasalahan-permasalahan yang biasanya dihadapi oleh trader-trader semua. Oke, nah ini, background Tifo Trade ya. Kita melihat dari 3 hal sebetulnya. Yang pertama ada yang namanya market cycle, di mana, sebetulnya pasar itu kan, kecenderungan selalu berulang ya. Di mana kalau Bapak Ibu tahu prinsip dari, analisis teknikal sebetulnya kan market itu selalu, berulang atau istilahnya history repeat itself, seperti itu yang pertama. Yang kedua ada juga yang namanya fair value atau nilai wajar, di mana, ketika terjadi misalkan lonjakan harga yang terlalu drastis, biasanya harga itu kan masuk lagi ke dalam, harga yang wajar, seperti itu. Itu dasar yang kedua, lalu yang ketiga, ini adalah daily trend atau tren, harian di pasar, seperti itu. Oke, sebentar saya izin share untuk nah ini, apa itu Tifo Trade sebetulnya? Kita langsung aplikasikan aja mungkin ya ke dalam, chart-nya seperti itu, oke. Nah, kalau Bapak Ibu mau menggunakan, Tifo Trade, memang, Tifo Trade sendiri disarankan Bapak Ibu menggunakan platform dari TradingView. Ada versi web dan juga versi aplikasi. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu, belum punya aplikasinya, tinggal buka aja di browser ya, tinggal masuk ke tradingview.com, lalu Bapak Ibu tinggal cari, grafik XAU USD, seperti itu. Lalu carilah, brokernya yang Oanda nih Bapak Ibu. Kita sarankan untuk Bapak Ibu menggunakan broker Oanda, karena apa? Karena broker Oanda sendiri mempunyai kelebihan dibandingkan, broker yang lain ya. Salah satunya adalah dari, volume perdagangannya yang dimunculkan. Jadi untuk broker, umumnya di luar broker Oanda ya, volume yang ditunjukkan di, grafik ini adalah jumlah, klik transaksi dari nasabah, seperti itu. Sementara kalau di Oanda, volume yang ditampilkan di sini bukan dari jumlah, klik transaksi, tapi dari jumlah lot transaksi, di mana kita melihat bahwa, volume yang dipakai Oanda berarti lebih mencerminkan, jumlah transaksi yang terjadi di pasar. Jadi bukan, jumlah klik transaksinya, tapi jumlah lot transaksi yang dilakukan oleh nasabah, oke. Jadi Bapak Ibu tinggal masuk ke tradingview.com, buka grafik SAU-USD yang brokernya Oanda, seperti itu. Lalu Bapak Ibu tinggal buka lagi indikator yang bernama volume, tinggal cari aja di indikator sini, ya tinggal diklik, dan Bapak Ibu tinggal cari, namanya indikator volume, ya tinggal ditambahkan, lalu akan muncul di chart seperti ini, oke. Nah, setelah Bapak Ibu menambahkan indikator volume ya, kita tinggal cari saja, tinggal cari volume tertinggi yang terjadi di pasar Amerika.
Nah, pasar Amerika sendiri itu berjalan dari sekitar jam 8 malam sampai sekitar jam 2 subuh ya Pak, Bapak Ibu ya. Nah, kita cari volume yang tertinggi di pasar Amerika, sebagai contoh saya ambil nih di tanggal 29 Mei 2024 nih Bapak Ibu ya. Dan ternyata volume tertinggi itu adalah di jam 8 malam. Jam 8 malam WIB, lalu kita tandain aja candle yang terjadi di jam 8 tersebut ya. Kalau saya sendiri menggunakan tools rectangle ya atau kotak ya, saya tandai dari shadow atas sampai ke shadow bawahnya seperti itu. Setelah ditandai seperti ini, nah kita menandakan bahwa ini adalah candlestick di mana volume tertinggi terjadi di pasar Amerika tanggal 29. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tunggu sampai pembukaan market di hari Kamis tanggal 30 Mei ya. Nah, biasanya pembukaan market itu sekitar jam 5 subuh WIB. Nah, jadi kita lihat nih, pembukaan candle di hari berikutnya, apakah di bawah titik tengah dari kotak atau di atas titik tengah dari kotak. Kalau misalkan ternyata pembukaan harga itu adalah di bawah titik tengah dari kotak, artinya apa? Di hari berikutnya, di tanggal 30 Mei 2024, kemungkinan tren harga emas ini akan downtrend atau turun, seperti itu. Jadi, ketika jam 5 kita lihat harganya di bawah kotak, ya di bawah titik tengah kotak, ya berarti harga di tanggal 30 ini harganya akan downtrend atau turun. Jadi kita fokus untuk mencari titik entry untuk nge-sell, seperti itu ya. Nah, kapan kita sell-nya, kapan kita menjual, ya kita tunggu sampai nanti candle-nya itu tutup di bawah kotak ini, di bawah kotak yang warna biru ini, ya. Setelah candle ini tutup di bawah kotak yang warna biru ini, di tanggal 30 Mei, nah baru kita melakukan action sell. Ya, seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah, di manakah titik take profit-nya dan titik stop loss-nya? Nah, metode TIFO ini sangat mudah untuk pengaplikasiannya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengcopy si kotak tersebut, ya. Kita copy saja ke bawah, seperti ini. Oke. Nah, titik bawah dari kotak berikutnya, ini adalah titik take profit yang bisa kita pakai, seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat, di sini setelah candle tanggal 30 jam 8 pagi ternyata ditutup di bawah kotak yang pertama yang berwarna biru ini, ya. Ini saya ubah untuk kotak yang kedua, saya ubah warnanya jadi warna putih, seperti ini. Oke. Nah, ketika jam 8 pagi ini candle-nya tutup di bawah kotak yang warna berbiru, di sini kita langsung action sell. Oke, TP-nya mana? Kita tinggal pasang TP-nya di kotak di sini. Berarti TP-nya di sekitar harga 2324,908. Ini adalah TP-nya kita. Nah, pertanyaan berikutnya SL-nya di mana? Nah, SL-nya itu adalah di titik kotak yang atas ini. Ini adalah letak dari stop loss dari posisi kita sell tadi kita, seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di tanggal 29 Mei ini kotaknya dan tanggal 30 kita action untuk transaksi dan ternyata ini profit Bapak Ibu. Seperti itu ya. Kita coba ambil case study yang lain nih Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu lihat nih di tanggal 30 Mei ternyata volume tertinggi kembali terjadi di jam 8 malam nih. Nah, ini kita tandai kembali dengan kotak ini ya. Dari shadow atas sampai shadow yang bawah, kita tarik kotak, lalu kita tarik ya. Biasanya saya tarik kotaknya sampai sekitar jam 5 pagi Bapak Ibu ya. Jadi biar kelihatan nih harga pembukaannya di atas titik tengah kotak atau di bawah titik tengah kotak seperti itu dan ternyata di tanggal 30 Mei ini ya pembukaan di tanggal 31-nya itu adalah di bawah titik tengah kotak. Ya, artinya apa? Tren hari berikutnya di tanggal 31 kemungkinan tuh harganya akan turun karena pembukaan di tanggal 31 adalah di bawah titik tengah kotak ya. Nah, setelah kita perhatikan ternyata harga di tanggal 31 ini tidak berhasil close di bawah si kotak yang pertama ini yang berwarna putih. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kita tidak melakukan trading. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita hanya melakukan trading ketika satu tadi konfirmasi bahwa tren hari ini akan naik atau turun. Di kasus ini ternyata trennya turun ya. Nah, tapi ternyata di tanggal 31-nya ini tidak ada candle yang tutup di bawah kotak. Artinya apa? Kita tidak melakukan
transaksi. Ya, kita jangan maksimalkan transaksi ya, karena ketika tidak ada candle yang tutup di bawah kotak ini, ternyata harganya tidak bisa turun. Malah dia memantul di sini untuk naik kembali, seperti itu ya. Oke. Nah, kita coba ambil lagi di hari berikutnya nih Bapak Ibu ya. Saya ambil di hari Jumat tanggal 31. Ya, ternyata volume tertinggi di tanggal 31 Mei ini adalah terjadi di jam 9 malam WIB, seperti itu. Nah, kita coba kembali memberikan tanda berupa kotak di sini dari shadow atas sampai ke shadow bawah. Oke, lalu kita tarik kembali kotaknya. Oke, sampai jam 5 pagi WIB ya. Oke. Dan ternyata pembukaan di tanggal 3 Juni itu sudah di bawah titik tengah kotak. Artinya apa? Kita fokus pada sell only pada hari itu karena kemungkinan harganya akan turun. Nah, setelah kita lihat ternyata setelah dari pembukaan harga sempat naik sedikit untuk turun lagi. Jadi ketika di tanggal 3 Juni ini Bapak Ibu bisa langsung untuk sell position ketika marketnya open. Ya, seperti itu. Nah, untuk TP-nya sendiri gimana? Kembali lagi seperti yang tadi saya jelaskan, kita tinggal mengcopy saja si kotak ini ke bawah. Oke, saya coba ganti dulu warnanya. Oke, nah ternyata kalau ketika kita open posisi di ketika sell ini ya karena harga pembukaan di tanggal 3 ini ternyata sudah di bawah titik tengah kotak yang pertama, ya kita mendapatkan take profit di sini. Oke, dan ternyata harga take profit kita disentuh oleh market ya, seperti itu. Setelah menyentuh take profit, harganya mantul kembali ke atas, seperti itu. Ini berarti di hari yang pertama tadi kita dapat profit, di hari kedua kita tidak melakukan transaksi, ya di hari ketiga kita kembali mendapatkan yang namanya keuntungan, seperti itu. Nah, kita coba case study lagi nih, Bapak Ibu ya. Kita coba kita ambil di tanggal 3 Juni nih. Ternyata volume tertinggi di tanggal 3 Juni ini terjadi di jam 9 malam. Nah, coba kita tandai kembali, kita marking kembali dengan kotak ya. Ini adalah kotaknya, ya, dari shadow atas sampai shadow bawah kita tarik. Nah, kita coba tarik sampai pembukaan jam 5 pagi ya, kotaknya di sini jam 5 WIB. Oke. Nah, ternyata pembukaan di hari Selasa ya, hari Selasa ini sudah di atas titik tengah kotak. Oke. Nah, berarti harusnya kita fokus untuk buy only ya. Jadi ketika market open, Bapak Ibu bisa coba untuk beli ya. Dan juga kita coba ambil namanya target profit untuk hari ini. Ya, saya coba ubah warnanya. Ya. Nah, ternyata di tanggal 4 Juni ini, di tanggal 4 Juni ini, ternyata harga tidak naik ke atas nih setelah kita buy ya, malah harganya turun. Nah, di sini stop loss kita tertrigger. Di sini kita terkena stop loss di tanggal 4 Juni. Jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa setiap metode transaksi pasti punya margin of error, termasuk pivot trade juga Bapak Ibu ya. Ini bisa jadi acuan Bapak Ibu untuk menentukan arah pergerakan harga di hari berikutnya ya. Tapi tetap yang namanya faktor resiko itu tetap ada. Tapi untuk sistem TIFO sendiri kita bisa batasin, kita tahu lah level-level di mana kita harus membatasi risiko seperti itu. Oke, berarti di tanggal 4 ini kita terkena yang namanya stop loss seperti itu. Oke, nah di hari berikutnya saya coba kembali analisa menggunakan TIFO ya. Ini di tanggal 4 Juni ternyata volume tertingginya di jam 9 malam. Oke. Nah, kita coba tarik kembali marking dengan kotak ya. Kita coba tarik lagi sampai jam 5 pagi. Oke. Nah, ternyata di kotak ini tanggal 4 ini harga pembukaan di jam 5 ternyata di atas titik tengah kotak. Nah, di mana fokus kita adalah buy only berarti karena harga pembukaan di tanggal 5 itu di atas titik tengah kotak. Oke, seperti itu. Jadi kita kembali mencoba mencari titik kita coba mencari titik take profit kita. Oke, saya coba ubah dulu warnanya. Oke, nah ternyata sekitar jam 9 pagi ada candle yang tutup di atas kotak yang pertama. Artinya kita beli di sekitar jam setelah penutupan candle jam 9 ini. Oke, dengan target kita adalah di sekitar level ini ya, di sekitar
harga 2347,768 dan ternyata setelah kita beli harganya naik, terkena take profit-nya kita ya. Oke, nah keunggulan TIVO yang berikutnya adalah di mana kalau kita lihat TP kita sudah tersentuh dan kita merasa bahwa harga tuh masih bisa naik lagi, kita bisa mencari titik TP kedua kita. Caranya gimana? Tinggal kita copy kembali si kotak ini ke atas. Oke, nah ini adalah saya coba ubah warna terlebih dahulu. Oke, nah ternyata TP kedua kita pun terkena seperti itu. Jadi uh, kita bisa mencari tingkat level TP1 kita di mana. Ya, sorry di sini level TP1 kita yang pertama ya. Lalu kita juga bisa tahu titik level TP yang kedua kita seperti itu. Jadi tinggal kita copy-copy aja kotaknya seperti itu ya. Oke, kembali saya coba tes lagi nih Bapak Ibu ya. Kita coba sampai yang hari ini ya. Ini adalah di tanggal 5 Juni 2024 ya. Ternyata volume tertinggi nih kembali jam 9 malam. Ya, kita coba marking kan dengan kotak ya. Dari shadow atas sampai ke shadow bawah ya, kita tinggal tarik sampai jam 5 subuh ya. Nah, ternyata pembukaan di tanggal 6 itu sudah di atas titik tengah kotak. Artinya kita fokus untuk buy only. Dan ternyata karena pembukaannya sudah di atas kotak, artinya kita bisa langsung beli ketika marketnya open. Oke, seperti itu ya. Dan kita coba mencari titik TP kita di mana sih? Seperti itu. Oke, ya saya coba ganti dulu warnanya. Ya, dan ternyata TP kita terkena juga hit ya di tanggal 6 Juni ini. Oke, kita coba tarik lagi ya. Kita coba tarik yang di tanggal 6 Juni nih. 6 Juni ternyata volume tertingginya itu di sekitar jam 8 malam ya. Oke. Kita coba marking kembali. Sorry. Oke, nah ternyata uh, kembali ya di tanggal 7-nya tuh harga itu dibuka di atas titik tengah kotak. Ya, berarti kita fokus untuk buy dan juga karena sudah di atas titik atas kotak, artinya kita bisa langsung entry buy ketika pembukaan market. Nah, saya coba tarik dulu untuk kotaknya. Ya, saya coba ubah warnanya. Oke, nah setelah ya karena ini targetnya ternyata sudah dekat ya, Bapak Ibu kalau misalnya beli di ketika market open, ya TP-nya pun dekat dan langsung terkena hit ya, hit TP. Oke, di tanggal 7 Juni seperti itu. Oke, nah kita coba case tadi lagi ya untuk di tanggal 7 ini ternyata volume tertinggi ini sekitar jam 7 malam. Ya, kita coba marking lagi di sini ya. Oke, nah ini adalah titik ini ya, sorry kotak acuan kita ya. Nah, oke, ternyata pembukaan di tanggal 10 Juni di hari Senin ternyata sudah di bawah titik tengah kotak ya. Oke, jadi kita fokus untuk sell ya. Kita coba cari untuk TP kita di berapa. Kita tinggal kopikan saja kotaknya ke bawah ya. Coba kita ganti warnanya biar lebih jelas. Ya, ternyata setelah kita sell ketika pembukaan pasar, ya ini TP-nya sudah dekat Bapak Ibu ya. Ternyata TP-nya terkena hit, lalu dia kembali naik lagi, ya seperti itu. Oke, kita coba kembali nih Bapak Ibu di ini tanggal 10 Juni 2024 kemarin ya. Ternyata candle tertinggi dengan volume tertinggi itu di sekitar jam 8 malam ya. Kita coba markingkan kembali ya. Oke, seperti ini dan ternyata pembukaan di hari uh, Selasa ya, tanggal 11 itu di atas titik tengah kotak. Artinya apa? Kita fokus untuk mencari entry buy seperti itu ya. Kita tinggal kopikan saja kotaknya ke atas. Oke, kita coba ubah warnanya. Ya, ternyata sempat turun dulu ya, nyentuh SL dulu, baru dia naik lagi. Oke, ya kita berarti hit SL lagi nih yang kedua kalinya ya dari sekitar 10 hari terakhir. Oke, dan ini yang terakhir nih ya di hari Selasa kemarin ya, ini sekitar jam 8 malam. Ya,
kita coba markingkan kembali, ya, coba tarik sampai jam 5 pagi, ternyata pembukaan di hari ini itu adalah di atas titik tengah kotak, ya. Tapi sampai dengan sekarang ya ini marketnya masih sideways, jadi belum bisa tutup di atas kotak atas ini ya, di atas 2319,667 ya, artinya Pak kita belum bisa melakukan entry posisi untuk di kesempatan hari ini. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu ini adalah namanya metode Tifo Trade di mana kita mencari waktu untuk dengan volume tertinggi di pasar Amerika, ya artinya di atas jam 8 malam biasanya, ya. Dan juga untuk volume tertinggi di pasar Amerika, ya karena itu biasanya harga-harga yang menjadi acuan untuk di hari berikutnya seperti itu. Nah, ini mengenai metode Default Trade. Ya, sebenarnya menurut saya sih metodenya sangat simpel ya, sangat simpel dengan tingkat akurasi yang istilahnya cuma yang tinggi ya. Dari sekitar 10 kali percobaan kita cuma 2 kali salah. Saya pikir itu hal yang wajar sih ya, karena tidak ada sistem metode transaksi yang sempurna ya. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi buat Bapak Ibu sekalian ketika bertransaksi untuk mengetahui arah atau tren pergerakan harga di hari berikutnya. Seperti itu ya. Mungkin untuk Tivo Trade sekian sih penjelasannya ya. Mungkin kalau misalkan Bapak Ibu ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Mungkin ada yang kurang jelas, ya saya silakan Bapak Ibu untuk bertanya, mau lewat kolom chat boleh atau lewat voice chat juga boleh, silakan. Saya kembalikan kepada moderator nih untuk memandu. Oke, siap. Makasih Pak Ari, sangat bermanfaat sekali untuk yang mau intraday ya, Pak ya. Sangat Betul, oh, apa namanya, akurasinya juga 8/10 dari 10 percobaan, 8 yang kena TP-nya 8 ya, Pak ya. betul, kurang Nah lebih mungkin seperti itu. mmm, oke, yang mungkin untuk member-member ada yang ingin ditanyakan mungkin, bisa langsung ditampung atau langsung dijawab oleh Bapak Aris, boleh dipersilahkan? Ya, izin Pak Aris. Oh boleh, boleh Oke. silakan. Berarti kalau untuk trading view ini hanya buat kita penentuan aja ya? Soalnya maksudnya broker FX sendiri masuk nggak di sini? Nggak kan? Oh oke, di TradingView sendiri kita memang belum kerjasama Pak, betul, belum kerjasama. Jadi Oke, oke. saya sarankan memang memakai untuk broker Anda sih Pak kalau di TradingView ya. Karena penjelasan ini tadi untuk volumenya sendiri di broker Anda itu lebih saya pikir lebih valid lah ya untuk menentukan titik-titik mana yang menjadi volume tertinggi di hari tersebut. Seperti itu sih. Waktu. Oke, terima kasih Pak. Sama-sama Bang Otto. Nah, soalnya ini kalau siapa Pak Alif sama Pak Ilham Hmm? suka screenshot, tapi kalau saya lihat itu di trading view, padahal Betul, kita kan betul. TPFX. Betul, betul, betul. Betul. Oke, oke, oke. Ya, Ya, karena terima kasih. volume volume di MetaTrader dengan volume di TradingView ini agak berbeda nih, Pak Otto. Ya, jadi kalau dari trial and error yang sudah kita lakukan sih emang lebih valid kalau kita pakainya yang di TradingView dibanding pakai yang di MetaTrader seperti itu. Oke, Oke, terima kasih Pak. sama-sama Bang Otto. Oke, siap, terima kasih Pak Okto. Untuk yang lain mungkin ada yang ingin ditanyakan untuk materi tifonya? Ada yang mungkin belum mengerti mungkin caranya tarik garis mungkin, tarik yang kotak-kotaknya mungkin, boleh langsung ditanyakan saja. Ada yang mau bertanya? Oh mungkin ini Pak, lagi pada fokus ini, news, Oh iya ada news ya. CPI. Oh iya news nih Iya, sekarang. Oh harganya naik nih terbang. ya. Aduh, 2326 sekarang. saya lupa ngasih sinyal nih di grup. Biasa saya ngasih sinyal nih. Ya ini sekarang ada berita CPI ya kebetulan ya. Ya, iya. Baru aja rilis Dan datanya dan ternyata emasnya naik. Ya ya, sesuai tadi ya suggest-nya Pak Alif tadi ya. ya, udah kena, Bye. ya bye, udah kena TP sih. Bye dan kena TP ya. Nih ada nih Pak Aris, kalau dari kata Bapak Yusuf, kotaknya itu Oke. harus berapa candle ya? Sebentar Pak.
ada yang nggak kedengeran mungkin suaranya ini dari siapa? Bapak Rinawan. Mungkin Pak bisa diaktifkan dulu mikrofonnya. Nanti kalau sudah aktif, kalau sudah kedengaran untuk speakernya, nanti bisa di-mute lagi. Boleh dicoba dulu. Nah, untuk yang Bapak Yusuf tadi, Oke, Pak, jadi saya tadi itu kotaknya itu harus berapa candle sih berapa gitu? channel? Oke, Hmm, saya coba bantu jawab nih, Pak Yusuf ya. Pak Yusuf, saya coba ini lagi, ulang lagi penjelasannya. Oke, nah untuk candles itu kan memang patokannya dari volume tertinggi, Pak ya. Mungkin kita Bapak sudah tahu juga, kita marking dari shadow atas, paling atas ke shadow paling bawah. Nah, untuk lebarnya itu berapa candle, sebetulnya tidak ada aturan sih Pak, untuk aturan bakunya ya. Cuma biasanya kalau saya eh, selalu ditempatkan ujung candle itu adalah di harga pembukaan di hari berikutnya. Jadi saya buka sampai sekitar jam 5 pagi WIB seperti itu. Jadi saya bisa tahu dengan pasti, oh candle pembukaannya itu di mana? Apakah di bawah titik tengah kotak atau di atas titik tengah kotak seperti itu. Semoga bisa menjawab nih Pak Yusuf ya untuk pertanyaannya. nah, Pak Yusuf gimana? Udah mengerti untuk apa kotak-kotakannya? Mungkin kayak gitu. Ada lagi yang ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan, bisa langsung open mic atau di chat juga boleh sih. Untuk Pak Rahmat Firdaus ya, nanti kita akan share videonya. Jadi kan ini sebetulnya direkam Pak ya untuk Zoom hari ini. Nanti kalau sudah beres kita edit, kita save, nanti akan kita share juga di grup VIP ya dari FFX. Nah, Pak Yusuf nanya lagi nih, Pak. Berarti batasannya itu sampai harga pembukaan hari berikutnya? Oh iya, kalau saya sih biasanya seperti itu Pak Yusuf ya. Jadi biar saya dengan jelas bisa tahu aja nih harga pembukaannya itu di mana, apakah di bawah titik tengah kotak atau di atas titik tengah kotak seperti itu. Oke. Sudah terjawab, Pak. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Atau ada yang lain mungkin yang mau ditanyakan? Ya, ya. Kalau dari pengalaman saya pribadi sih mungkin sedikit sharing aja Bapak Ibu ya. Jadi sebenarnya metode Tifo Trade ini menurut saya sebenarnya mudah sih. Kelihatannya sangat mudah. Kita cuma membuat kotak-kotak di mana di setiap kali ada volume tertinggi di pasar Amerika. Cuma kalau dari akurasinya, saya pikir ini lumayan tinggi sih. Jadi ya sebenarnya emang tidak boleh jadi satu-satunya acuan untuk Bapak menentukan beli atau jual sebenarnya. Cuman ini bisa jadi acuan juga nih untuk menentukan tren harga di hari berikutnya seperti itu. Dan hari ini pun menurut Tivo kan seharusnya harga tuh naik ya. Dan ternyata betul hari ini harganya sudah naik juga ya seperti itu. Nah, emang kalau kita lihat sih sebenarnya TP-nya sudah kena sih ya dan candle-nya tuh belum ada juga yang tutup di atas candle yang pertama di atas kotak yang pertama ini. Jadi sebenarnya kita belum boleh untuk actions ya, belum boleh untuk beli sebetulnya ya seperti itu. Dan saya sarankan sebetulnya hari ini mungkin nggak usah open trade dulu karena hari ini banyak sekali berita. Hari ini CPI, nanti subuh, nanti dini hari pun ada berita FOMC untuk penentuan suku bunga di Amerika. Saya pikir akan jadi banyak lonjakan harga sih sebetulnya. Iya, Pak. Ya tadi Pak Yusuf ini tadi ketinggalan, Pak Oh Aris. iya, oke. Karena nggak Mohon maaf. Nggak karena kedengeran nggak nih. kedengeran speakernya kurang kurang jelas Oke, mungkin. oke, oke. Ya, Oke. ada lagi mungkin yang ingin bertanya atau saya deh menanya, Pak. Oh boleh Ini Pak Alif silakan. Silakan, ini silakan. Pak Aris sudah Mhm. berapa lama pakai metode TIFO ini dan biasanya gitu dalam seminggu Pak Aris tuh bisa kena TP berapa kali sih kalau pakai metode TIFO ini? Oke, ya pertanyaan Hmm. bagus nih Pak Alif ya. Pak Alif, ini sebenarnya metode Tifo sendiri ini diciptakan sudah lumayan lama ya, sudah sejak sekitar tahun 2003, 2004 sebetulnya. Dan emang ini trademark dari TPFX sebetulnya. Seperti itu. Jadi metode ini yang punya sebenarnya cuma punya TPFX. Jadi saya pikir perusahaan lain sih nggak ada yang tahu metode ini ya. Ini trademark TPFX.
Nah, kalau saya sendiri baru pakai metode ini sekitar 2 tahun kebelakang sih paling jujur ya. Saya baru diinfokan metode ini tuh sekitar 2 tahun kebelakang. Saya baru pelajarinya, saya coba praktekkan setiap hari dan emang win rate sebenarnya cukup tinggi sih. Seperti yang saya bilang di awal tadi, ya sekitar 80% lah, sekitar 8 trade profit, 2 trade loss sih seperti itu biasanya untuk ininya ya persentase profit loss-nya seperti itu. Iya Pak, kayak kan saya juga kan trading kan Pak, kayak kalau saya tuh buat trading tuh kan tadi untuk di awal kan saya bilang kalau misalnya trading tuh paling saya nunggu momen. Kayak tadi yang Oke, CPI betul. kayak gitu. Karena saya bisa dibilang modal kecil pengen yang gede kan gitu. Makanya nunggu momen aja gitu. Nah, Oke, setelah tahu yang ada apa namanya? Materi Tivo kan jadi lebih enak gitu. Saya untuk tradingnya gitu, intraday-nya gimana. betul. Karena kita jadi tahu arah pergerakan harganya ya, arah Ya, naik atau turun betul. nih seperti itu. Ya, Dan juga ketika saya combine dengan aljabar, ternyata metodenya makin ini loh, makin makin bagus loh. bagus bagus. Win rate-nya makin tinggi sebetulnya. Oh iya Seperti Pak, itu. mau spoiler dikit. Yang Heeh, Aljabar ini untuk target TP yang 25-nya udah kena. udah kena ya? Udah, Udah kena udah ya, lebih. betul. Cuma 25-nya nggak tahu nih, close di bawah 25 tuh udah 25 nih. Ya, Karena betul. penutupan candle-nya masih lama nih, sekitar jam Masih 9 lama. malam ya. Nah, Ya, tapi kalau untuk target 25-nya udah kena untuk sudah yang kena, Aljabar. betul. Ya, Sudah kena, betul. sudah. Dan TP ini saya juga. Hmm. Ya, mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Boleh kok. Gak usah malu-malu di sini. Kita sharing kan di sini. Siapa tahu ada ilmu baru gitu yang bisa ditanyakan atau di-sharing juga gitu untuk kita juga. Ada lagi mungkin? Mungkin sudah cukup Mungkin jelas sudah. mungkin ya Pak Arif ya. Ya. Mungkin sudah nunggu ini soalnya mereka menunggu menu utama malam ini nih. Iya, iya. Pembahasan mengenai metode aljabar Ayo, sebetulnya. Bar. Iya. Seperti itu. Oke, Pak Aris, terima kasih banyak untuk materinya, sangat bermanfaat, Pak. Untuk yang intraday mungkin, wah, bener ini buat bisa bikin profit terus lah. Amin, amin. Ya Profitable bisa semoga dibilang untuk zaman sekarang kan profitable gitu. betul, betul. Ya Hmm. semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Ya penjelasan dari saya. Ya kalau misalnya nanti ada yang kurang jelas atau yang mau ditanyakan, saya pun ada sih di grup VVIP. Jadi Bapak Ibu bisa chat langsung aja nanti akan saya bantu jawab lewat chat. Seperti itu. Untuk Pak Yusuf mungkin nanti videonya akan di-share juga Pak di grup VVIP. Jadi mohon ditunggu aja. Kalau untuk diulangi lagi mungkin karena keterbatasan waktu ya Pak ya, jadi mungkin hari ini sih tidak bisa diulang lagi. Paling nanti tinggal nonton aja videonya di grup VVIP seperti itu. Oke, mungkin saya pamit undur diri Oke. dulu, undur diri dulu. Terima kasih Terima semuanya. kasih, Selamat Pak malam, sukses Aris. selalu untuk semuanya. Ya sehat selalu. Hmm. Terima kasih. Selamat Selamat malam. malam, sehat selalu juga, Pak Aris. Terima kasih banyak. Oke, untuk sekarang mungkin materi yang udah ditunggu-tunggu nih. Sekarang untuk Bapak Ilham dimohon untuk membawakan materinya yang aljabar ya, materi aljabar yang paling ditunggu nih dari kemarin. Kayak gimana sih cara bacanya gitu? Oke, mungkin waktu dan tempat langsung aja saya persilahkan untuk Bapak Ilham. Boleh. Share screen aja. Semuanya aja, ntar tinggal dipindah-pindah. Udah. Ayo, sudah bisa dimulai Pak Ilham? Oh Siap. ya, sebentar ya. Oke. Ya, sebentar ya. Udah ya. Wah, udah ada garis-garis tuh. Apa tuh? Ya, Siap. Oke. Dipersilahkan Pak Ilham. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Nama saya Ilham. Saya mentor dari TPFX ya. Saya akan menjelaskan tentang metode aljabar. eh,
weekly. Jadi, nah ini tabelnya, eee, kelihatan? Siap, kelihatan. Oke. Nah ini udah dipermudah ya, waktu kemarin kan itu terlalu banyak angka gitu. Jadi kita ambil, 2 angka belakangnya saja untuk mempermudah yang lain cara bacanya ya. Nah, untuk membaca tabel aljabar ini, kita, harus menemukan, titik konfirmasinya dulu. Nah, titik konfirmasi ini, diawali hari Senin pagi ya, ketika tutup candle 4H itu, jam 9 pagi. Nah, jam 9 pagi, kalau di Meta itu berarti jam 5 kalau di Meta. Nah ini, oke. Nah ini adalah garis besar ya, pergerakan 3 Juni yaitu, minggu kemarin ya, gitu, minggu kemarin. Nah ini pergerakannya, ini udah sesuai dengan aljabar ya, ini, akurasinya. Ntar saya akan jelaskan di TradingView. Oke. Nah, ini adalah rumus, untuk menentukan, rata-rata. Ntar ini juga akan saya bahas. Oke. Nah, ini untuk sekarang ya. Nah, ini untuk sekarang. Eee, baik, saya akan menjelaskannya dari awal ya. Kita akan buka, TradingView dulu. Nah, kita akan mulai dari minggu kemarin, pergerakan dari minggu kemarin nih. Hmm. Nah, pergerakan minggu kemarin, ketika, tutup candle 4H, kalau di hari Senin itu berarti jam 9 pagi ya. Kalau di Meta itu jam 5. Nah, ini, untuk titik konfirmasinya ada di, nah, 2323. Kita bisa cek di tabel. Nah nah, di tabel ini nih, di nomor kedua ya, titik konfirmasinya 23 gitu. Nah, kemudian, kita akan menentukan, ha nih, yang di baris tabel konfirmasi 23 ini, nomor 2 kita akan menentukan, titik A ini ya, berada di, nah ini, nah berada di 2314. Nah, sekarang sudah dikonfirmasi, untuk titik konfirmasinya dan titik A-nya sebagai harga pembukanya, kita dapat menghitung berdasarkan tabel, harga rata-rata, mmm, harga rata-ratanya yaitu, nah ini, eee, A ditambah B, ditambah C, ditambah D. Nah, jadi, 2314 ditambah 2382 ditambah 2354 ditambah 2339. Kemudian dibagi 4 maka akan ketemu, nah ini. Nah, maka akan ketemu, nah ini nggak ketulis ya, 2347,25 ini seharusnya di sini, gitu. Jadi harga rata-ratanya ada di sini, sedangkan harga bukanya ada di 2314 dan harga titik
titik konfirmasinya ada di 2323. Nah, ketika ini titik konfirmasinya sudah diketahui dan harga bukanya sudah diketahui di 2314, kemudian naik kembali kepada titik konfirmasi, maka kita sudah menghitung harga rata-ratanya yaitu 2347,25. Tah, berada di area sini. Nah, ini artinya kita sudah konfirmasi ya untuk buy, untuk beli di sini dan take profit di 23 eee, nah 2347 ya, 25. Nah, kemudian mmm, mmm, nah, saya buka tabel dulu ya. Nah, ketika kita nge-buy, kita beli di sini, nah kan naik ya, karena kita udah tahu harga rata-ratanya. Nah, dan sudah tersentuh juga gitu. Kita akan menuju ke kolom C ini nih, nomor 2. Ini adalah, low kalau di tabel yang dulu itu. Nah, 54 dan ini sudah tersentuh juga. Nah, sudah tersentuh 54, bahkan lebih ya. Jadi ini titik konfirmasi untuk masih naik gitu. Jadi ini, turun hanya untuk koreksi. Nah nah di sini sudah mulai turun di 234725 nih di sini. Nah, ini akan kembali ke titik konfirmasi awal ya, bahkan kembali ke titik, open. Nah, harga titik opennya itu kan di 2314 ya. Nah, sedangkan ini tidak menyentuh, berarti ini false breakout untuk penurunan lebih lanjut. Jadi ini artinya masih naik. Kita bisa buy lagi karena tujuan akhir kita adalah menuju ke, eee, 02 ya, B ini yang 82 ini, masih menuju ke sana, gitu. Kita bisa beli lagi di sini karena ini kan, false breakout ya. Jadi kita bisa buy di sini untuk tujuan ke 82. Kita tarik lagi, nah ke sini. Nah ya, ini udah naik ya. Nah nah ini sebenarnya, bahkan 82 juga udah di breakout gitu. Ini sebagai high ya, yang kolom B itu sebagai high, bahkan ini udah nyentuh di 2387, ini udah area overbought ya. Jadi ini udah, jenuh beli lah gitu. Nah, kemudian di sini juga ada, 2 titik yang saya tandai. Nah, ini di 79 ya, 2379, 2379. Nah, ini kita bisa baca tabel lagi di sini. Nah, yang ini. Ini ada di kolom nomor 5 ya, yang titik A dan, titik konfirmasinya adalah, 93 gitu. Artinya, titik A ini sebagai pembuka dan, akan kembali kepada titik konfirmasi ini 93. Oke, kita lihat ya. Saya tarik lagi. Nah, dari 79 ini, nah kita langsung kembali ke area ini nih, ke 93 bahkan ini udah nembus ke 87. Nah, ini udah ke area
oversold ya. Ini Senin pagi. Ini Senin pagi berarti ini perjalanan dalam seminggu dari sini. Nah, dari sini ini sudah sesuai dengan tabel karena tabelnya udah dibuat dari beberapa tahun yang lalu. Nah, hmm. Ini ketika turun yang ini dari 79 ini harga close-nya itu di 2339. Nah, di area ini sesuai dengan tabel. Mana tabel? Nah, ini ya. Nomor 2, D nomor 2. Nah, 39. Nah, kita akan melanjutkan untuk minggu ini ya. Karena minggu kemarin udah sesuai dengan tabel, kita akan mulai dengan minggu ini. Nah, karena ini sudah oversold ya. Ini ada titik tekanan untuk beli. Artinya tidak akan terjadi penurunan kembali lebih rendah dari ini. Ini akan mencari kepada harga titik konfirmasi berikutnya untuk menentukan tabel aljabar selama 1 minggu. Nah, tabel aljabar ini untuk menemukan titik konfirmasinya kita bisa menggunakan time frame 4H ya, tutup candle 4H jam 9 pagi kalau waktu Indonesia Barat. Kalau di Meta itu berarti jam, nah ini jam 9 ya. Nah, kita sudah menemukan titik konfirmasinya ini tuh di 2301. Sekarang kita buka lagi tabelnya. Nah, titik konfirmasi 01. Nah, kita telah menemukannya bahwa titik konfirmasinya adalah 01, maka kita akan menggunakan baris ini. Baris kolom 13 ini nih. Oke. Karena kita sudah menemukan titik konfirmasinya, kita akan menjumlahkan A ditambah B ditambah C dan ditambah D ini. Kemudian dibagi 4. Nah, ini aku sudah, sebentar. Nah, ini kita rumusnya ya. Mana rumusnya? Nah, jika di area 01 atau 00 itu ada di zona netral ya. Maka kita bisa A yaitu harga lebih rendah ya, 2259 ditambah 2292 ditambah 2321 ditambah 2325 dibagi 4. Nah, ini adalah harga rata-rata di zona netral ini yaitu 2299,25. Nah, dari mana angka ini bisa didapat? Gitu, karena kita mengikuti dari tabel. Nah, dari tabel 01 ya ini nih. 2259 ya ini. Ini 2292 ditambah 2321 karena ini sudah tersentuh juga ditambah 2325. Maka kita sudah menemukan harga rata-ratanya yaitu 2299,25. Ini adalah sebagai harga rata-rata di zona netral ini kan. Nah, kemudian kita juga akan menentukan konsolidasi ya. Ini ada rumusnya. Nah, 2359 ditambah 2292. Kenapa harus 2292? Karena ini sudah terkonfirmasi. Sebentar ya, salah klik. Nah, ini sudah terkonfirmasi di sini. Nah, 2292, ini juga 2292 di sini. Nah,
sudah terkonfirmasi. Nah, ditambah 2321 ditambah 2325 dibagi 4. Maka kita akan menemukan harga rata-rata konsolidasi yaitu 2324,25. Nah, harga konsolidasinya di sini. Oke, kita karena trennya naik, maka kita juga bisa menghitung harga rata-rata untuk tren naiknya ya di sini nih. Harga rata-ratanya udah dihitung juga di sini untuk minggu ini. Untuk kenaikan itu berarti ada di 234925. Nah, maka saya udah kasih garis juga di sini, kita tarik ya. Mana kita tarik dulu. Nah, karena ini udah sesuai nih, yang apa? Yang 92 sudah terkonfirmasi, yang 01 sudah terkonfirmasi juga. Nah, ini. Ya, ini udah di area berapa ini? 23 kenaikan ini sudah sampai 2336. Kalau prediksi saya ini udah dihitung dengan aljabar. Nah, nah ini di sini ya. Nah, ini ke 2339 ya. Gitu. Kenaikan sampai ke 2339. Jadi area ini adalah area konsolidasi. Maka ketika breakout 2325 maka kenaikan akan sampai 2349 gitu. Tapi target saya masih ke 2339 dulu. Gitu. Nah, karena ini masih area zona netral ya. Ini nih. Garis ini masih area zona netral. Terus area konsolidasinya adalah 2325 dan 2292. Jadi jika salah satu yang break, maka kita akan memilih antara eh, jika 2325 ngebreak, maka kita akan buy, dan jika 2292 breakout, kita akan sell. Gitu. Mungkin ke Bang Alif sebagai moderator bisa dilanjut. Ini mungkin ada yang mau bertanya tentang tabel aljabar. Silakan. Oke, siap. Terima kasih Pak Ilham atas ilmu aljabarnya. Yang mungkin sekarang saya lagi TP, Pak. Oh, udah TP ya? Lagi TP, udah TP. Heeh. Tapi kan sekarang saya nih, Pak, lagi apa sih namanya? Lagi nge-close, nggak ada open posisi nih. Ya, Kan clearin aja. ya lagi clearing kan. Nah, itu tuh saya pribadi nih saya tanya nih ya. Awalan nggak apa-apa ya, Pak ya. Ya, Nah, nggak apa-apa. apa sih namanya? Kan sekarang nih lagi nge-buy nih. Berarti Mm-mm. kan kalau kalau menurut aljabar itu berarti sekarang ngejar ke 39 ya? Nah, kalau berdasarkan tabel aljabar ini ke 59 dulu. Oh, 59 dulu. 59 dulu nih. Jika ini konfirmasi breakout, maka akan koreksi dulu, kemudian mengejar yang 92 gitu. Yang 92. Tapi jika ini false breakout gitu di sini, maka akan kembali lagi ke titik konfirmasi ini yang tadi, yang 01 ini. Begitu Oh, menarik. oke. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman kita ada yang ingin bertanya, mungkin banyak mungkin yang masih belum ngerti. Boleh langsung ditanyakan saja ke Pak Ilham. Mungkin ayo siapa? Boleh ditanyakan langsung. Kang Okto mungkin atau Pak Yusuf.
Tuh ini udah tembus ya. Udah tembus 2339 nih. Oh ya udah tutup Sebagai ya tutup, Heeh. tutup di candle M30-nya udah tutup ya. Berarti kita masih open buy ya Pak ya kalau kayak gitu ya. Ya, sebentar ya saya lihat dulu. Oh, ini udah konfirmasi naik. Maksudnya udah tembus nih 2339. Oh mungkin ini Pak Ilham dari Kak Kadek Widiarta bisa jelaskan titik konfirmasi ya Pak Ilham katanya. Oh, boleh. Ya, maksudnya Heeh. ya tolong Mm-mm. dijelaskan untuk titik konfirmasi gitu. Baik, dengan Bapak Kadek ya. Iya. Ya. Jadi titik konfirmasi ini adalah entry point kita ya. Entry eh untuk mengonfirmasi sebenarnya kan jika di tabel yang dulu itu sebelum dirubah ya untuk mempermudah itu adalah volume perdagangan, jumlah transaksi pada periode saat itu gitu. Jadi kita harus menentukan dulu nih volume transaksinya ada di area mana gitu pada Senin pagi itu baru kita bisa menghitung harga rata-rata tersebut. Begitu eh, Pak Alif, ada yang ditanyakan lagi? Tolong konfirmasi ke Bapak Kadeknya gimana? Ya, Pak untuk Kak Kadek gimana? Sudah jelas? Nah, ini ada lagi dari Pak Yusuf, Pak Ilham. Harga konfirmasi 01 itu diambil dari candle candle yang mungkin ini kan tulisannya gimana? Mungkin yang di waktu M30 atau H4 mungkin atau gimana? Harga konfirmasi yang 01 itu. Ini bisa di A4 juga kan ini perpindahan candle ya. Nah, coba lihat. Nah, tuh. Oh, ini kan di sini ya, tuh. Kalau di 4H ini tetap jam 9 pagi. Kalau di jam kita jam 9 pagi, kalau di jam Meta itu berarti kalau jam Meta jam 5 pagi, kalau di kita itu jam 9 pagi. Nah, ada di ini tuh 301. Nah, ini sebagai volume ya. Volume titik konfirmasi volume jumlah perdagangan pada periode tertentu untuk menentukan selama 1 minggu. Nah, ini titik konfirmasinya. Jadi tabel aljabar itu kita harus menemukan dulu titik konfirmasinya itu Senin pagi jam 9. Baru kita akan menghitung harga rata-ratanya. Ya, mungkin begitu Pak Yusuf. Ada lagi yang ingin bertanya atau masih bingung gitu? Boleh langsung ditanyakan ke Pak Ilham. Bisa lewat chat atau bisa secara langsung. Ya, izin Pak Ilham. Ya, silakan. Kang Okto mungkin bisa dilihatin mukanya mungkin Mana Kang Okto biar lebih ini? asik. Ya. Oh, Nah, ini. Nggak, berarti penentuan titik konfirmasinya tuh di ujung candle ya? Iya, di ujung channel. Jadi titik konfirmasi ini volume itu kan ada volume rendah, ada sedang, ada tinggi kan, Ya. gitu. Jadi kita tetap acuannya itu pada eh ujungnya ini nih, ini nih, yang ujungnya sebagai titik konfirmasi Oh, atau berarti yang terdekat. Nah, kita lihat mana tadi. Nah, nah, jam 9 pagi yang terdekat kan mungkin 07 gitu ya. Atau mana lagi ya 07 93 gitu. Tapi yang emang yang tersentuh 01 gitu. Jadi kita udah mengkonfirmasi ini udah jelas bahwa kita akan menggunakan tabel nomor 13 ini nih. Baris nomor 13
dan menentukan harga rata-ratanya. Begitu Kang Okto? Oke, Ah, berarti pertama kita temukan titik konfirmasi di jam 9 pagi. ah. Nah, kalau nggak pas di ujung mungkin cari yang terdekat. Iya, betul. Nah, keduanya itu kan acuannya dari tabel Dari itu. tabel. Ah. Nah, ada kemungkinan berubah nggak tabel ini ke depannya, si tabelnya ini? Sejauh ini eh, tabel ini masih bisa digunakan udah dari beberapa tahun yang lalu kan ini, tapi tabelnya ini tetap nggak berubah gitu. Oke, Mm-mm. berarti nggak, maksudnya kan kalau typo dari hari sebelumnya Mm-mm. atau hari sebelumnya, berarti kalau metode aljabar ini dia hanya di jam apa, di Senin itu ya, Ya, nggak bisa di hari Selasa, Jumat atau mm, apa gitu. jadi kan tabel aljabar ini kan diambil dari histori emas mingguan. Nah, di Oh, investing ada banyak. Cuman ini disortir selama 5 tahun, eh, dipilih probabilitas yang tinggi, yang sering keluar. Seperti itu, Kang Oto. oke, oke. Sementara Mm-mm. ya mungkin harus dicoba sih. Jadi untuk menentukan volumenya itu pagi jam 9 pagi, hari Senin ketika tutup candle 4H. Nah, ada yang ditanyakan lagi Kang Okto? Oke, oke. Sementara terima kasih. Mungkin nanti di grup lah kalau udah Nah, coba-coba uploadin. ya boleh. Oke, terima kasih. Saya Ya, Sam. sama-sama Kang Okto. Ya, Kang Okto, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin ada yang lain ini yang ingin bertanya, ada yang masih bingung mungkin entry-nya di mana atau kapan. Untuk titik konfirmasi itu kan tadi sudah dijelaskan sama Pak Ilham sendiri di hari Senin, dan yang lainnya mungkin ada yang ingin bertanya. Mau tanya Pak? Oh, boleh, boleh. Pak Ari Reksa, boleh. Ya, silakan Pak Ari. Iya. Untuk level invalidasinya, menentukannya kira-kira gimana ya? Artinya kan untuk kita entry pasti kita menyiapkan invalidasi level untuk menaruh idealnya stop loss lah. Hmm. Itu kira-kira di mana caranya, gitu aja sih. Oh, ya baik. Ya, makasih. Ya, makasih Pak Ari ya. Kang Ari. Ya, oke. Nah, kita lihat dulu ya sebentar. Nah, ini kan maaf sebentar. Nah, ini di tabel yang ini. Maaf, ini suaranya kedengaran nggak? Kedengaran. Oh iya. Ini kan 01 itu ada di zona netral ya Kang ya. Di zona netral dan harga rata-ratanya kita sudah temukan melalui rumus ada di 2292. Dan untuk rumus konsolidasi kita udah nemu ada di 23 25 dan 2292 gitu. Jadi ketika konsolidasi ini kita akan apa, menemukan support and resistance kan. Nah, ini di angka 2325 dan 2292 dan titik harga rata-rata ini sebagai titik pivot. Nah, ini mengalami sideway karena mengalami konsolidasi, maka arah mana yang breakout duluan entah itu 2325 atau eh 2292 kita bisa menentukan posisi untuk eh beli jika eh area 2325 ini tembus
gitu. Dan apabila yang duluan itu tembusnya yang ini 2292, maka kita bisa sell di sini. Tapi jika untuk yang scalping apa intraday gitu, maka kita bisa kita bisa menggunakan stop loss ya tidak jauh dari 2325, 2326 lah atau 2291 untuk stop lossnya gitu. Karena kan ini high risk kan ya gitu. Karena ketika tembus ke atas itu kan pasti jauh. Karena ini sudah mengalami sideways. Eh, ada yang ditanyakan lagi Pak Ari? Oke, oke Pak, cukup, cukup. Oh ya, Terima kasih. ya sama-sama Pak Ari. Oke, terima kasih Pak Ari untuk pertanyaannya. Mungkin ada yang lain, mungkin ada di sini ada Selvia, ada Dons, mungkin mau bertanya atau yang lainnya boleh langsung ditanyakan. Apa sudah cukup jelas? Hmm, Oke, Gimana ada yang masih? ya masih ada yang ditanyakan? Ya silakan. Tolong ini dari Pak Yusuf, tolong beri contoh lagi di minggu sebelumnya katanya. Oke, kita akan kasih contoh ya. Eh, kita akan cari hari Senin. Hmm, Ini contoh hari Rabu, Selasa, Jumat, Sabtu, Senin ini Senin ya. Sabtu, Senin jam 5 nih. Kita coba lihat dulu ya. Pak Ilham mungkin itu kejauhan ya, itu sampai ke Kejauhan. April, ya. April, kita cari yang terdekat ya. Ya, Kita cari yang terdekat. April, Mei. Kalau Mei gimana Mei? Bulan Mei ya. boleh, boleh, boleh. Nah, ke bulan Mei. Rabu, mana ya? Kita cari Senin pagi ya. Kita cari hari Senin pagi. Kamis, Jumat, Sabtu. Oke. 3 Mei, Jumat, masih Jumat ini. 4 Mei. Oh, Senin nih. Nah, ini nih. Oke, ini di sini ya. Nah, kita pakai 30 M aja ya. 30 menit. Biar lebih detail. Malah bentar. Sebentar ya.
Kamis. Sebentar. Rabu. Ini hari Rabu. Selasa. Selasa. Nah, Senin. Senin jam Nah, ini nih. Sini. Nah, kita pakai di sini ya. Hari Senin jam 9 pagi. Kalau di Meta itu jam 5 ya. Jam 5 kalau di Meta itu. Kalau di jam kita itu jam 9 pagi. Oke, kita lihat tabel dulu ya. Ini ujungnya. Ada di 36. Oke, 36. 32. Nah, ini 33. Kita cari di tabel. Oke. Yang mendekati dengan tabel ini. Kita cari titik konfirmasinya. Sebentar. Oke. Jam 10. Nah ini. Nah, di 36 ya ini ada 36. Ini areanya. Kita cari yang terdekat dengan titik konfirmasi. 425. Nah, ini adalah yang terdekat ya, tabel nomor 2 nih. Oh salah. Ini nih salah. Aku salah titik konfirmasi yang ini. Oke, titik konfirmasi 07 018. Oh iya ini. Kayaknya itu yang di bawah deh, 32. 32 ya. Oke, Nah, kita di ujung candle bawahnya tadi 32 kalau Oke. Ya 32 ya, yang lebih mendekati. Oh, ini nih. Ini jam 9 nih. Jam 9, 32. Oke, kita gunain tabel 32 ini ya. Oke. Ya, kita gunain tabel 32. Nah, ini. Nah, karena kita sudah menemukan titik konfirmasinya ada di 32, kita akan menghitung harga rata-ratanya ya. Harga rata-ratanya kita bisa hitung dulu, sebentar saya kalkulator. Nah, 2332 ditambah 233 3 ya. Ya, ditambah 2327 ditambah 2326 dibagi 4. Oh, salah, bukan 26 ya, salah. 66.
dibagi 4. Nah, nah sudah ketemu ya. Nah, sudah ketemu titik harga rata-ratanya ada di 2339 gitu. Ketika ini sudah terkonfirmasi ya di titik konfirmasinya mana tadi? Senin pagi jam 9 di tabel 32 kita sudah menemukan titik konfirmasinya itu harga rata-ratanya itu ada di 2339. Maka kita bisa beli di situ untuk ke arah 2339. Kita lihat dulu ya. Nah, ini ya. Nah, ketika kita sudah ke area 2339, maka ini akan kembali kepada titik konfirmasi ke area 32 lagi. Dari 39 ketika naik itu kita beli akan kembali ke titik konfirmasi gitu, yaitu 32. Dan ini adalah kalau di kolom C ini adalah harga close. Harga close-nya ini ada di 27. Nah, jadi jika 32 ini breakout pasti akan menuju ke 27. Gitu. Kita lihat lagi di tabel ya. Nah, nah ketika sudah ini kan di sini ya jam 9 pagi nih udah konfirmasinya di 2 oh ini 2432 ya 2432 akan naik ke 39 dulu. Nah, nah 39 nah, ya ini ke sini ya. Nah, nah ini udah ke 39 nih ya. Udah ke 39 lalu akan turun lagi ke area 32. Tapi di sini tidak tersentuh. Jadi false breakout artinya kenaikan lebih lanjut di sini gitu. Ke arah nah ini untuk menuju ke nah ini harusnya ke saya buka tabel lagi sebentar. Nah, ini kan nah ini harusnya ke 66. Cuman false breakout jadi akan kembali turun. Nah, mana tadi? Nah, ini ya. Maka ini akan kembali turun. Nah, tuh ini kembali lagi ke area 33 lagi. Ke area titik konfirmasi lagi. Gitu. Harusnya kan ke 66 ini. Cuman di sini udah false breakout, nggak kuat naik, kembali lagi ke sini. Nah, ini juga sebagai titik konfirmasi turun ya. Kemudian balik lagi ke sini, turun lagi untuk ke harga tutup. Mana harga tutupnya? Nah, harga tutupnya itu kan di 27. Ada di 27. Untuk ini kan Senin berikutnya ya. Udah masuk Senin berikutnya nih. Eh, Nah, udah masuk harga Senin berikutnya. Ya begitu. Jadi apa masih ada yang ditanyakan? Takut kurang jelas ke Bang Alip, tolong. Ya, terima kasih tadi Pak Yusuf yang sudah bertanya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Mungkin ada yang kurang jelas tadi dari penjelasannya. Boleh langsung ditanyakan saja. Mm. Oke, mungkin sudah pada paham ya, dikarenakan waktu, tapi
dari 2 materi itu kita udah bisa trading daily sama trading weekly, bahkan ada yang bisa scalping-an loh. Nah, untuk kan tadi kan ada nih saya bilang kayak untuk ada materi robotnya karena mungkin waktu, kita lanjut di kemudian hari saja jika ada seminar atau webinar lagi. Nah, dan untuk sekarang mungkin dicukupkan saja. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk ilmu yang sangat bermanfaat ini ya, untuk ilmu yang sangat bagus untuk kita mendapat duit gitu. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas semuanya. Assalamualaikum. Sekian.